Hello everyone, selamat datang di Oasis Session, sesi penyegaran selama 30 menit yang saya harap bisa menginspirasi teman-teman dan saudara semua. Saya berharap bahwa ini bisa menyegar kamu di tengah-tengah kesibukanmu. Mungkin ada yang lagi di mobil, mungkin ada yang lagi di tempat kerja, mungkin ada dimanapun kamu berada. I hope this will bless you. Okay? Hari ini kita bakal bicara tentang how God leads us. Bagaimana cara Tuhan memimpin kita. Semua orang pengen banget dipimpin Tuhan, tapi nggak semua orang nangkep caranya gimana. Nggak semua orang nangkep mungkin kayak rambu-rambu apa yang mereka harus lakukan, apa yang mereka harus dengar, model mana yang mereka harus dengar. Oke, mari kita sama-sama. Oh ya, sebelumnya saya mau pin dulu komennya sebentar, pin komen. Oke, let's go. Mari. Oke, let's go. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih atas Kau Tuhan yang gak pernah menyerah sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ada kesegaran yang baru pada waktu kami di hadirat Tuhan. Biarlah ada kesegaran yang menyegarkan kami. Light of the world, you step down into darkness. My eyes, let me see beauty that made his heart adore you. Hope of our lives spent with you. Sing it out. Here I am to worship. Here I am to bow down. I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yang tahu katakan sama-sama yuk. Let's go. Light of the world, you step down. My eyes, let me see beauty that made his heart adore you. Hope of a life spent with you. Oh Jesus, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Thank you, Lord. Katakan sama-sama ya. King of all ages, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Oh, humbly you
to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Katakan sama-sama ya. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether wonderful to me. Thank you, Lord. Biarlah ada ucapan syukur mengalir dari hati kami yang terdalam. Biarlah ada belas kasihan, biarlah hatimu ada beserta kami, Tuhan. Biarlah kami menyadari ada tangan-Mu yang gak pernah menyerah atas setiap kami. Terima kasih Kau gak pernah meninggalkan kami. Tuhan, biarlah apa yang hamba-Mu bagikan sebentar bisa menjadi sesuatu menginspirasi dan menguatkan bagi anak-anak-Mu, Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Thank you, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, amin teman-teman. Ini udah beberapa bulan ya Oasis Session ini dilakukan, dan saya berharap bahwa ini bisa menginspirasi teman-teman. Dan saya nggak tahu bahwa mungkin di next bulan depan saya akan coba-coba hal yang lain, karena sebenarnya ini acara dedikasikan untuk saya. Mungkin kita akan bahas kapan-kapan kita akan bahas ngegas tapi sayang di sini. Dan anyway, pokoknya semoga ini jadi sesuatu yang menyegarkan bagi teman-teman. Hari ini saya mau bicara sesuatu yang jadi perenungan saya beberapa lama ini, yaitu how God leads us. Bagaimana cara Tuhan memimpin kita. Teman-teman tahu nggak bahwa begitu banyak orang pengen dipimpin Tuhan, tapi banyak orang juga seringkali bertanya sama saya, gimana sih cara dipimpin Tuhan? Gimana caranya, cara dengar suara Tuhan dan sebagainya? Gimana caranya? Dan mereka juga banyak di antara teman-teman nggak tahu ekspektasi apa yang harus mereka rasakan kalau misalnya mereka dipimpin Tuhan. Beberapa punya ekspektasi tinggi sampai saya mau ada suara yang meledak di telinga saya. Saya mau ada suara Tuhan yang audible, yang mendengar yang pakai wah anakku, halo, ya yang seperti itu. Padahal kita tahu bahwa bagi teman-teman di psikologi juga tahu bahwa mendengar suara di telinga itu nggak selalu baik. Artinya itu bisa jadi tanda-tanda bukan suara Tuhan, tapi suara kepalamu sendiri, dan itu bisa jadi tanda-tanda skizofrenik. Jadi sebenarnya suara Tuhan itu seperti apa? Mungkin dia kadang bisa bicara di dalam impresi hati. Tetapi izinkan saya membagikan pelajaran ini di Amsal 21 ayat 1 sampai 2. Saya akan baca yang begitu teman-teman ya. Sama seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya, begitu juga Ia membimbing pikiran raja. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji maksud hatinya. Di sini ada beberapa pelajaran menarik bahwa Tuhan mengatur kehendaknya seperti mengatur air sungai, teman-teman. Teman-teman kalau tahu bahwa air sungai itu nggak bisa diatur, teman-teman. Tapi seakan-akan alam itu mengatur air sungai dengan cara menghadirkan batasan sendiri. Jadi kayak alam itu seakan-akan kayak kalau pakai istilah saya, alam itu kayak bikin alur sendiri dan tinggal sungainya ngikutin. Dan dua ayat ini sangat powerful karena ini menceritakan bagaimana Tuhan bimbing kita. Banyak orang berhati tulus pengen sekali bimbing Tuhan. Saya yakin teman-teman dan saudara termasuk di antaranya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu, lihat ada kata Tuhan membimbing pikiran raja. Ada kata membimbing. Membimbing itu kalau teman-teman lihat bahwa seperti kita ini sedang melakukan sesuatu, tapi kita dituntun. Kita bukan dituntut, tapi kita dituntun. Jadi ada perbedaan besar antara menuntut dan menuntun. Menuntut itu berarti dikasih tahu bahwa kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi kalau menuntun berarti saat kamu lagi melakukan sesuatu dan kamu melakukan kesalahan,
kamu dituntun kembali ke jalan yang benar. Nah, ini kira-kira cara Tuhan menuntun. Dan jadi istilahnya gini, kalau dia membimbing pikiran aja, dia seperti tidak, nomor satu, dia tidak merasuki kita. Jadi teman-teman harus mengerti bahwa pada Tuhan menuntun kita tuh sadar. Kita sadar dan kita dikasih pilihan. Jadi Tuhan itu tidak seperti bahwa kita tidak kerasukan langsung aing maung yang kayak enggak seperti gitu. Jadi tolong itu dijauhkan. Tapi Tuhan memimpin kita. Tuhan menuntun kita seperti alam menuntun air. Alam tidak suruh-suruh air untuk misalnya ke kiri ke kanan. Tapi alam membuat jalur, membuat situasi, menghadirkan pilihan, menghadirkan lekuk-lekuk sehingga tinggal air aja ngikutin. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak suruh kita begini begitu. Tuhan tidak selalu melakukan hal itu. Tetapi Tuhan itu menghadirkan sebuah situasi, membangun sebuah situasi, menuntun sebuah situasi sehingga di situ dia memimpin kita sehingga kita juga yang harus memilih hal yang benar. Jadi dituntunnya seperti itu teman-teman. Kenapa? Makanya untuk kita bisa dibimbing sama Tuhan, kita harus belajar juga tetap melakukan sesuatu. Idenya adalah kita melakukan sesuatu yang kita bisa, Tuhan menuntun dan memberkati. Itu idenya. Nah, masalahnya banyak di antara kita itu kurang pengen dituntun Tuhan, tapi kita kurang bekerja. Atau pada waktu kita bekerja, kita kurang minta tuntunan Tuhan. Teman-teman, kalau kita melakukan sesuatu tapi tidak berdasarkan kehendak Tuhan, maka kita akan sulit. Tapi kalau misalnya kita merencanakan sesuatu dan kita mengizinkan kehendak Tuhan hadir di situ, saya bisa jamin bahwa rencanamu akan jadi lebih baik. Tuhan, kenapa? Karena Tuhan hanya bisa memberkati apa yang kita lakukan. Jadi Tuhan itu, teman-teman bisa tahu bahwa Alkitab di kitab Kejadian dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Nah, untuk orang bisa tahu Tuhan menyertai Yusuf harus melakukan sesuatu dulu, teman-teman. Jadi ada sesuatu yang dilakukan. Nah, jadi Tuhan bilang pada Abram, kalau misalnya teman-teman cek di Kejadian, semua yang ada di depan ini akan jadi milikmu. Semua akan jadi tanahmu. Tapi Tuhan cuma minta satu dari Abram, buka mata lebar-lebar. Jadi sekarang bayangkan teman-teman, jadi janji Tuhan itu sebesar bagaimana Abram memandang. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman. Berarti Tuhan tuh memperhitungkan apa yang kamu lihat juga. Nah, maka dari itu, seperti yang kita tahu bahwa Tuhan juga memperhitungkan hal-hal itu. Nah, dan artinya ada effort yang Abram lakukan, dan itu juga membuat dia harus menyusuri perjalanan dan keluar dari zona nyamannya. Nah, dan teman-teman juga perlu tahu bahwa pada waktu kamu dituntun Tuhan pun ada waktu yang kamu bingung. Teman-teman bisa punya manual book di bukumu, teman-teman bisa ngerti cara pakai handphone, tapi kadang ada waktu kamu juga bisa bingung sama handphone. Nah, soalnya kadang kita expect Tuhan tuh bicara bombastis, teman-teman. Bombastis kehidupan kita, suara menggelegar, tiba-tiba mengagetkan. Tuhan bisa kayak gitu? Bisa. Tapi itu special case. Nah, jadi di dalam kehidupan, prinsipnya kayak gini. Lakukan yang kamu bisa. Setia sama perkara yang kecil. Lakukan terbaik. Pilihlah hal yang benar. Jagalah hatimu. Kerjakan yang kamu bisa kerjakan. Bermimpilah setinggi-tingginya. Lakukan segala sesuatu yang natural. Dan biar Tuhan urusin yang super. Tuhan itu supernatural. Artinya dia kerja yang super, kita lakukan yang natural. Nah, masalahnya kita harus belajar untuk bisa melakukan hal yang natural dengan baik. Nah, teman-teman, saya nggak bakal lupa bahwa ada hal-hal yang di Tuhan. Saya tahu ada orang-orang yang Tuhan pakai. Ada saya pernah baca satu buku dari almarhum pendeta Yeremia Rim, teman-teman. Dia cerita bahwa mungkin saudara teman-teman nggak tahu, dan saya pun nggak selalu tahu khotbah beliau. Tapi saya pernah baca bukunya, dan beliau itu dulu pada zamannya begitu berdampak, dan mungkin teman-teman orang tuamu tahu, tapi generasi ini nggak terlalu tahu. Nah, yang menarik adalah pada waktu itu beliau itu sangat hebat sekali khotbahnya, luar biasa berdampak. Tapi banyak orang nggak tahu bahwa sebelum dia khotbah sehebat itu, dia itu nangis mengerang dulu di rumahnya, di kamarnya, sampai nangis-nangis, ngerang kayak orang mau melahirkan. Seakan-akan memberi kita impresi bahwa dia sedang mencoba melahirkan jiwa-jiwa. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat menarik teman-teman, bahwa dia itu ngerang segitunya, tiba-tiba baru Tuhan turun. Persiapannya segitunya, baru Tuhan turun. Nah, jadi
kunci kerjakan semua tanggung jawabmu. Kerjakan semua yang kamu bisa, kerjakan yang ada di depanmu sambil bermimpi sebesar mungkin. Nah, terus abis itu apa yang terjadi? Ya jalanin. Biarkan Tuhan membimbing kamu. Nah, masalahnya di dalam Tuhan membimbing kamu, ingat, sekali lagi prinsipnya, Dia membimbing kita seperti alam membimbing air sungai. Artinya, most of the time, kamu tidak akan merasakan sepenuhnya bimbingannya. Sekali lagi saya ulang, kamu tidak akan sepenuhnya selalu merasakan bimbingannya. Tapi nggak apa-apa, kalaupun kamu tidak merasakan bimbingannya, bukan berarti Dia tidak dibimbing sama kamu. Teman-teman, bukan berarti Dia tidak membimbing kamu maksudnya. Nah, soalnya apa ya? Kadang kita harus jalan dulu. Jalanin dulu. Baru abis itu kita sadar. Kenapa? Karena kadang penyertaan Tuhan itu baru bisa dilihat saat kita menengok ke belakang. Penyertaan Tuhan tidak selalu bisa dilihat pada waktu kita ke depan. Kita nggak selalu bisa lihat. Tapi kita kadang hanya bisa berjalan. Baiknya sebuah global positioning system tidak selalu bisa dilihat di depan. Tapi bisa dilihat pada waktu kita sampai dan kita melihat, wow, ternyata ini membantu sekali ya. Nah, maka dari itu, teman-teman kuncinya harus coba jalan. Kalau kamu punya rencana, doakan, jalanin. Jangan pernah lupa hal-hal natural yang kita perlu lakukan. Kenapa? Karena kenyataannya kita selalu tahu pekerjaan Tuhan terlambat. Karena rancangan Tuhan jauh lebih besar. Kadang kita perlu masuk dalam rencananya. Kita perlu jalanin dulu untuk kita bisa mengerti. Jadi saya mau bicara sama teman-teman yang ada di sini. Saya mau bicara sama teman-teman yang saat ini mungkin bingung mau ngapain. Pertanyaan saya cuma satu. Ini aplikasi ya. Apa yang ada di tanganmu? Itu yang kamu perlu pegang. Kedua, apa yang ada di depanmu? Ketiga, apa hal benar yang harus kamu lakukan? 3 hal ini kamu perlu lakukan. Nomor 1, apa yang ada di tanganmu. Kedua, apa yang ada di depanmu. Ketiga, hal benar apa yang harus kamu lakukan. Karena teman-teman, cara Tuhan menuntun kita di antara 3 itu. Dia akan menuntun kita step by step. Jadi kalau ada di antara teman-teman bingung sama apa yang kamu lakukan, kamu renungkan 3 hal itu. 3 hal itulah yang akan membantu untuk menentukan kemana kamu akan melangkah. Pada waktu Tuhan mau memakai Musa, Tuhan menunjukkan beberapa hal. Nomor 1, Tuhan tunjukkan apa yang ada di tanganmu. Tangan Musa, tongkat. Dan Tuhan pakai tongkat untuk menyatakan mujizatnya. Yang kedua, Tuhan menunjukkan apa yang ada di depan. Tuhan kasih tantangan sama Musa. Musa, ini di depan kamu. Bangsa Israel lagi ditindas. Yang ketiga, apa yang benar bagimu. Tuhan bilang bahwa kamu lakukan apa yang benar. Yaitu apa? Kamu taat sama Tuhan. Kamu diutus Tuhan untuk jalan. Itu 3 hal benar. Itu 3 hal yang kita perlu renungkan dalam kehidupan. Teman-teman, so simple but so true. Baik di antara kita melupakan hal-hal simple seperti ini. Saya ingat pada waktu saya mau menjadi hamba Tuhan pada waktu itu, teman-teman harus sadar bahwa background saya dulu nggak suka banget jadi pendeta, karena bagi saya orang Kristen orang paling menyebalkan seluruh dunia ya. Saya kurang cocok jadi pendeta. Saya sampai dulu saya suka ngerasa karena nomor 1 saya kurang bisa menghakimi, kedua saya kurang konservatif ya. Pendeta kan konservatif, suka banyak yang konservatif kan, dikit-dikit ini nggak boleh, itu nggak boleh kan. Terus saya itu kurang jago menghakimi teman-teman. Kayaknya banyak orang lebih jago menghakimi. Kayaknya bahkan beberapa di ruangan ini lebih jago menghakimi dari saya. Kalau saya sejujurnya orang jatuh banget, saya nggak terlalu concern maksudnya. Yang ketiga, saya ini suka fashion. Dan sejauh itu dulu pendeta-pendeta Santa Muka tuh nggak banget. Tapi Tuhan memakai 3 hal itu. Tuhan justru memakai jiwa saya nggak terlalu tarik menghakimi orang, dan jiwa saya yang tidak ortodoks gitu ya, jiwa saya yang sangat tidak konservatif, untuk saya bisa menjangkau orang-orang yang tidak semua orang bisa jangkau. I think that's powerful teman-teman. Jadi semua dimulai dari apa yang Tuhan taruh di hidup saya. Dan justru setelah 4-5 tahun saya benar-benar fokus menjadi hamba Tuhan. Sejujurnya saya tidak menyesali teman-teman. Saya tidak menyesali apa yang Tuhan taruh di hidup saya. Pada waktu saya tuh dulu ingat pada waktu
sebelum ngegas tapi saya yang ada ya, teman-teman saudara. Saya itu cuma nulis di blog orang. Nulis apa yang saya bikin di blog orang. Saya nggak tahu blognya masih jalan apa enggak. Banyak tulisan saya masih di blog jerrytrisha.com. Di situ saya memulai tulisan-tulisan saya. Saya dulu nggak pernah merasa bahwa saya akan punya konten yang sifatnya nulis. Tapi ada waktu itu saya akhirnya pengen nulis. Dan akhirnya blar terjadi. Tuhan kasih saya pena, Tuhan kasih saya handphone, Tuhan kasih saya suara. Itu hal-hal kecil yang Tuhan pakai. Dan saya ingat pada waktu dulu, saya nggak bakal pernah lupa ya. Saya tuh dulu pada waktu saya jadi hamba Tuhan, saya tidak pernah teman-teman mikir apa saya bisa ya jadi pengkhotbah keliling. Sampai detik ini teman-teman tahu bahwa Tuhan pakai saya di mana-mana. Tuhan bawa saya ke berbagai macam conference dan pelayanan di mana-mana, dan Tuhan memberkati pelayanan saya. Tapi pada waktu awal saya jadi hamba Tuhan, saya nggak pernah merasa saya yakin bisa. Saya merasa bahwa saya kurang pintar melobi orang. Saya kurang jago untuk bisa dipanggil orang untuk bicara di mana-mana. Tapi ini yang saya lakukan. Setiap kali saya dikasih kepercayaan, saya siapin firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saya pastikan untuk kehendak Tuhan. Saya pastikan itu sesuai dengan apa yang Tuhan, visi yang Tuhan titipkan di hati saya. Dan teman-teman tahu nggak kenapa karir pengkhotbah keliling saya naik? Simple. Karena saya setia dengan apa yang saya lakukan. Saya anggap waktu itu ibadah terakhir itu ya ibadah ya, saya anggap ibadah yang tempat saya diundang itu ibadah saya pertama dan terakhir. Jadi saya siapin sebaik-baiknya, seringan-ringannya, sesimpel-simpel tapi sebiblikal mungkin, sebisa dimengertinya. Dan teman-teman tahu, yang mempromosikan saya bukan diri saya, orang lain yang promosikan saya. Tuhan buka jalan lewat orang lain. Orang lain dengar cara saya bicara langsung promosiin. Ragu Lewi perlu kamu dengar. Pastor El perlu kamu dengar. Si orang ini perlu kamu dengar. Akhirnya dari cuma 4 tahun, 5 tahun yang lalu saya benar-benar akhirnya jadi pendeta full time. Yang benar-benar full heart. Tuhan pakai saya sampai di mana-mana. Sampai sekarang saya jadi executive pastor di New Wine. Saya jadi content creator, saya khotbah keliling, saya nulis lagu. Semua dimulai dari kesetiaan. Dan teman-teman tahu, saya tidak selalu melihat pimpinan Tuhan. Saya tidak selalu lihat. Tapi pada waktu saya udah lewatin semua, itu saya lihat ke belakang. Saya menemukan ada tangan-tangan Sang Gembala Agung yang membimbing saya ke arah yang tepat. Dan bahkan teman-teman tahu nggak? Kalau enaknya dibimbing Tuhan, tahu nggak apa? Ini yang teman-teman perlu ngerti. Kalau kamu tindakannya benar, kamu di dalam Tuhan. Tapi kalaupun kamu salah, kamu pun salah di dalam Tuhan. Ini yang orang suka lupa. Saat kamu dipimpin Tuhan, kamu benar di dalam Tuhan. Tapi kamu salah juga dipimpin Tuhan. Artinya apa? Kamu salah dalam Tuhan. Artinya memang jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita salah. Tapi kalaupun salah, kamu salah dalam Tuhan. Artinya salah itu tidak akan sia-sia. Salah itu tidak akan Tuhan buang begitu saja. Salah itu tidak akan Tuhan kutuk. Bahkan kesalahanmu Tuhan bisa berkatin, sehingga kesalahan itu berbuah dan bahkan bisa mempengaruhi orang, bisa jadi dampak yang besar buat banyak orang. Menurut saya yang paling indah dari ngikut Tuhan adalah lu salah dan benar lu, Tuhan berkatin dua-duanya. Kebenaranmu bisa Tuhan pakai untuk memberkati orang. Kesalahanmu bisa Tuhan pakai entah sebagai peringatan atau entah sebagai pembelajaran yang kamu bisa bagikan untuk orang-orang. Di dalam Tuhan, saat kamu dibimbing oleh Tuhan, tidak akan ada satupun hidupmu yang sia-sia. Even your mistakes being covered by His grace. Dan kamu jalanin, pada waktu kamu nengok ke belakang, kamu akan lihat bahwa Dia tidak terintimidasi dengan kebodohan. Dia tidak terintimidasi dengan kesalahanmu. Dia tidak terintimidasi dengan kesembronoanmu. Memang kita perlu belajar untuk gak sembrono, tetapi memang kita perlu belajar untuk gak bodoh. Tapi Tuhan tidak terintimidasi, dan Tuhan bisa pakai kita. So, doa saya, jalankan yang terbaik kamu bisa. Salah, gak apa-apa. Salah pun, kamu masuk dalam jaring namanya kasih karunia. Saya tahu ini kesannya kontroversial ya, tapi saya belajar bahwa Tuhan tidak pernah membuang-buang pengalaman seseorang. Dia bimbing semua. Teman-teman tahu nggak, hari ini pun Tuhan sedang mereka-reka yang baik.
Tuhan sedang menghadirkan sebuah situasi dan atmosfer yang bisa membantumu untuk memilih yang benar. Kalaupun itu sulit, ya nggak apa-apa. Kalaupun mungkin hidup kamu saat ini lagi badai, ya tapi gimana ya? Tanah yang kena badai itulah tanah yang menghasilkan. Kalau tanah itu, daerah itu kering terus, cuaca cerah terus, matahari bersinar terus, jadinya padang gurun. Gimana ya? Tuhan juga nggak mau kamu jadi padang gurun. Tuhan mau kamu berbuah. Dan kadang salah satu cara agar buah bisa berbuah adalah dengan menghadirkan hujan, air. Dan air itu hanya muncul lewat badai seringkali. So, saya harus menguatkan teman-teman, perhitungkan 3 itu. Apa yang ada di tanganmu, apa yang ada di depanmu, dan apa yang benar yang harus kamu lakukan. Oke, itu aja. Terima kasih, semoga ini menguatkan. God bless you, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebaikanmu, kami mengucap syukur. Thank you for loving us. Terima kasih kamu mengasihi kami. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara tapi kau belum. Biarlah pesan 30 menit ini menyegarkan bagi anak-anakku. Thank you Lord. Biarlah kami menyadari bahwa 3 hal itu menjadi sesuatu yang kami akan pegang. Dalam nama Yesus, amin. Oke, God bless you, Tuhan berkati semuanya. Take care, bye.